Tahukah saudara bahwa program yang akan Anda saksikan itu bisa ada karena dukungan dari setiap donasi pemirsa seperti Anda. Dan itu memampukan kami Pijar TV untuk bisa menyiarkan program-program ini sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Hanya karena donasi Anda, kami sampai hari ini bisa memberkati begitu banyak orang dan mereka bisa belajar bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saat ini ada cara unik untuk Anda bisa mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV dengan klik tombol thanks dan Anda bisa mengirimkan super thanks. Dan dengan cara tersebut, Anda sebetulnya sedang mendukung kami untuk kami bisa memproduksi program-program baru yang memberkati lebih banyak orang. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia. Kak. Ih, kan kamu makin hari makin aneh deh. Setiap kali aku masuk ke kamar kamu tuh kelakuannya aneh banget, serem banget. Kamu kenapa sih? Kenapa sih, Kak? Aku lagi ketakutan ini, Kak. Aku takut banget ini. Aku takut kenapa-napa. Ya kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut kenapa-napa? Habis ngapain? Tadi aku di motor. Aku naik motor kan, pulang kampus. Terus di tengah jalan ada kecelakaan, Kak. Aku tuh takut, Kak, kalau tiba-tiba terjadi apa-apa sama kita, sama kakak, sama keluarga kita, Kak. Wah, apalagi tadi aku lihat korban kecelakaannya itu berdarah-darah gitu, Kak. Aku takut banget, Kak. Aduh, padahal kan orang itu kan nggak merencanakan kalau dia bakal kecelakaan, Kak. Aduh, takut banget aku, Kak. Ya, tapi ngapain harus pakai helm, pegang raket nyamuk? Gunanya apa? Jaga-jaga, Kak, jaga-jaga. Takut ini aku. Masuk, Niko. Kak. Ada siapa ya? Masuk, Kak, masuk. Shalom. Oh, halo Kak Randy. Ini ada baju laundry kita yang ketuker. Thank you ya, Kak. Ngapain pakai helm? Ngapain pakai jaket di rumah? Aneh banget, Kak. Katanya habis kecelakaan tapi jadi kayak gitu tuh. Ih. Bukan aku yang kecelakaan, Kak. Tadi aku lihat orang kecelakaan depan mata, Kak. Aku takut banget. Terus ngapain lu pakai helm di sini? Jaga-jaga, Kak, jaga-jaga. Aku takut. Takut ya? Ya, aku ada kabar baik sih buat kamu. Kabar baik, Kak. Apa, Kak? Apa tuh, Kak? Memang kita tuh nggak bisa menghindari hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Loh, itu mah bukan kabar baik dong, Kak. Itu bukan kabar baik, Kak. Ya, belum selesai. Tapi sebelum kakak lanjutin, kamu buka dulu helmnya dah sama jaket itu. Aneh banget di dalam kamar. Tapi aman nih, Kak, beneran aman. Aman. Kita jangan pakai jaket sama helm di kamar. Tahu. Itu Parno, Kak, habis ngeliat darah. Kalau di film kan hitam putih, Kak. Kalau beneran merah, Kak. Serem banget. Darah masih merah, bro. Ntar ya, Kak. Iya. Sempit. Ayo, gue tungguin. Emangnya ada kabar baik, Kak? Katanya, Kakak bilang tadi kita nggak bisa menghindari sesuatu hal yang buruk. Kabar baik dari mana, Kak? Ya, belum selesai makanya kan. Oh iya. Hal buruk nggak bisa kita hindari. Tapi kabar baiknya, Tuhan sanggup mengubah hal-hal buruk itu menjadi kebaikan bagi kita. Jika kita mengizinkannya. Gimana caranya, Kak? Iya, Kak. Gimana kalau orang-orang yang punya penyakit yang nggak bisa disembuhin, atau emang dia meninggal karena kemiskinan, atau karena peperangan, atau kecelakaan yang tadi, Kak. Emang itu ada hal baik di tengah-tengah itu, Kak? Nah, kita perlu tahu dulu nih satu hal, bahwa yang namanya kemiskinan, berbagai macam penyakit, perang, kematian, relationship yang rusak, mimpi-mimpi yang tidak menjadi kenyataan, kejahatan di mana-mana, termasuk kecelakaan tadi. Itu semua terjadi bukan karena Tuhan merancangkan itu buat manusia. Tapi itu terjadi karena asal muasalnya adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita nih hidup udah di tengah-tengah dunia yang jatuh. Bahasanya tuh fallen world, dunia yang udah jatuh. Dan dunia yang udah jatuh ini diisi sama orang-orang yang juga udah jatuh ke dalam dosa. Orang-orang yang udah jatuh ke dalam dosa, tindakan dan perilakunya juga dosa, kan. Nah, dari situ makanya
kalau ada yang mengalami penderitaan, mengalami hal-hal buruk dalam hidupnya, mungkin sebagian datang dari dirinya sendiri, tapi bisa juga karena kejahatan orang lain yang menimpa dia. Nah, tapi dari itu semua, dari dunia yang telah jatuh itu, kita bersyukur kabar baiknya. Tuhan mampu mengubah itu semua menjadi kebaikan bagi kita. Wow. Gitu. Nah, aku jadi dosen lagi ya? Boleh. Boleh. Ya, karena kita penting loh, Nick dan juga Elsa, untuk memaknai apa sih penderitaan itu. Bagaimana kita memaknai penderitaan itu akan sangat menolong kita. Supaya waktu, tadi kan aku bilang di awal tuh, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari hal-hal buruk mungkin saja terjadi dalam hidupnya. Ya, Kak. Nah, yang penting adalah bagaimana kita memaknai penderitaan dan hal-hal buruk yang kita alami. Nah, ada beberapa poin nih yang aku mau bagikan. Nah, ini kan kita bicara tentang penderitaan ya. Ada yang mau menderita? Tidak. Ya, tentang penderitaan. Kita harus memaknainya secara benar. Apa sih makna penderitaan itu bagi kita orang percaya? Yang pertama adalah bahwa penderitaan dapat menarik kita kepada Kristus. Wow. Penderitaan dapat menarik kita kepada Kristus. Nah, C.S. Lewis tuh pernah bilang gini, Tuhan itu berbisik kepada umatnya lewat berkat-berkat. Jadi orang bisa mendengar suara Tuhan tapi pelan banget gitu ketika dia diberkati. Tapi Tuhan itu berteriak kepada dunia yang udah nggak peka lagi akan suara Tuhan, berteriak lewat apa? Bukan lewat berkat, tapi lewat masalah, lewat penderitaan. Dan teman-teman pernah nggak ketemu satu momen, mungkin kalau nggak kalian yang alamin atau teman-teman yang lain di luar sana, yang teman-teman menemukan bahwa oh ternyata lewat masalah hidupnya dia itu jadi alat, jadi jalan Tuhan bisa memperkenalkan dirinya kepada dia. Wow. Aku punya kesaksian. Aku punya kakak kandung, namanya Cilove. Cilove ini istrinya Kak Christopher Tapiheru. Dia ini ngalamin perjumpaan dengan Tuhan itu lewat satu kejadian, yaitu putus cinta. Jadi sebelum sama Kak Kristo kan punya mantan tuh. Nah, nanti dikonfirmasi ya sama beliau ya. Boleh tuh diundang ke acara kita ya, dia cerita deh soal itu. Nah, dia waktu itu putus cinta. Dia galau, dia stres, dia patah hati, udah nggak punya semangat lagi, kayak galau banget gitu. Nah, tapi di dalam kegalauannya itu, bersyukur kepada Tuhan, dia nemu satu buku, Purpose Driven Life. Nah, pasti pernah tahu ya, Purpose Driven Life tuh Rick Warren punya buku. Dan dari situ dia baca, dia renungkan, dan dia akhirnya menarik satu kesimpulan bahwa ternyata lewat kejadian dia putus cinta ini, itu adalah cara Tuhan untuk menarik dia kembali kepada Tuhan. Lewat masalah loh. Wow. Ya? Bisa ya, Kak? Bisa banget. Cuma masalahnya tadi, aku bilang berkali-kali, kalau kita mengizinkannya, kalau kita peka untuk menyadari bahwa, oh iya ya, penderitaan ini bukan karena Tuhan yang lagi marah sama aku, tapi karena dia justru sayang sama aku. Aku diberkatin, lupa, nggak inget sama dia. Tapi Tuhan harus hadirkan itu ternyata untuk membawa aku kembali kepada Kristus. Nah, itu yang pertama tuh. Penderitaan bisa menarik kita kepada Kristus. Ya, yang kedua, penderitaan itu bisa mengubahkan watak dan karakter kita. Ya. Gimana caranya, Kak? Nah, ibarat emas itu kalau mau dimurnikan, dia harus dibakar dengan tingkat panas tertentu yang membuat emas ini menjadi murni. Begitupun hidup kita, kalau kita mau watak, karakter, kepribadian kita, sikap kita itu serupa dengan Kristus, ya kita harus mengalami ini nih. Penderitaan. Ya, seringkali seperti itu. Ada satu tokoh yang terkenal ya, namanya Nelson Mandela.
Dia ini mantan presiden Afrika Selatan. Nah, di masa dia hidup, dia itu mengalami satu tindak diskriminasi yang begitu hebat. Dulu namanya tuh politik apartheid. Karena perbedaan warna kulit, dia benar-benar diskriminasi, bahkan sampai difitnah, dilemparkan ke penjara. Wah. Nah, selama di penjara dia tuh benar-benar ditempa, dibentuk 27 tahun dulu nih di penjara. Lama banget ya, Iya, Kak? lama banget. Dan yang menarik apa? Waktu dia keluar dari penjara dan dia bisa mendapatkan kepercayaan menjadi presiden itu, dia tidak membinasakan atau memenjarakan, menghancurkan lawan-lawan politiknya. Tapi dia justru mengasihi, dia justru mengampuni, dan dia merangkul, mengajak mereka untuk sama-sama membangun Afrika Selatan. Nah, dari situ kita belajar kan bahwa ternyata di dalam penjara sekalipun, kalau dia meresponinya secara benar, dia nggak jadi pribadi yang marah, kecewa sama Tuhan, lalu mempunyai dendam dan dia bilang, lihat aja nih kalau gue keluar, gue habisin nih semua yang fitnah gue. Enggak, tapi dia justru mengampuni, dia justru memaafkan. Nah, di situ kita belajar bahwa memang penderitaan itu memproses kita, mengubah watak dan juga kepribadian kita, karakter kita, betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang namanya penderitaan itu sementara. Oke? Penderitaan itu sementara nih. Jadi gini, sama seperti roda yang berputar. Kita bisa aja hidup dalam keadaan yang baik-baik saja, nyaman-nyaman saja. Tapi ingat, roda selalu berputar. Jangan jumawa, ya bahasa jumawa. Jangan sombong. Jangan merasa, oh udah tenang aja. Hidup pasti enak-enak aja terus. Belum tentu. Suatu hari Tuhan bisa izinkan kita mengalami penderitaan. Kita mengalami hal-hal buruk, mengalami kegagalan dalam hidup. Dan kita harus antisipasi. Itu mungkin saja terjadi. Tapi prinsip yang sama juga berlaku. Kalau keadaan baik-baik saja itu temporary atau sementara, begitu pun dengan penderitaan. Ada waktunya nanti Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Ada waktunya nanti Tuhan akan ubahkan keadaan kita. Nah, kita perlu sabar. Kita perlu untuk tetap percaya. Kita perlu untuk tetap berharap sama Tuhan. Ya, jangan begitu menderita langsung putus asa. Kita kecewa. Bahkan berpikiran untuk mengakhiri hidup. Jangan. Siapa tahu beberapa langkah ke depan ada pelangi sehabis hujan. Ya kan? Tuhan akan hadirkan satu penghiburan, satu kelegaan, satu keadaan yang baik dalam kehidupan kita. Ya, yang penting tetap sabar karena semuanya itu sementara. Ya. Nah, tapi gini, karena ini juga nggak mau jual pengharapan, nggak mau PHP doang. Ada kalanya dalam kehidupan memang kita nggak dapetin tuh kelepasan, kelegaan yang orang lain mungkin alamin. Roda berputar buat dia, tapi kok sampai akhir hidupku atau orang yang aku kasihi nggak ada perubahan tuh, begitu-begitu aja. Contohnya siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Iya, Kak. Di penjara. Habis itu gimana hidupnya? Emang dia dapat mujizat keluar dari penjara? Enggak, dia tetap di penjara. Bahkan apa? Dia dipenggal kan? Oleh karena imannya. Gimana tuh dengan dia? Ya dia mengalami itu. Dan realitanya seperti itu. Kita juga temukan dong orang-orang yang setia sama Tuhan di dalam penderitaannya, tapi at the end tetap mungkin meninggalnya dengan cara yang tidak baik gitu. Nah, disinilah kita belajar bahwa penderitaan yang sementara ini cuma di bumi. Kita punya yang namanya langit baru, Bumi baru. bumi baru. Wow. Ya. Di sini udah nggak ada lagi tuh air mata. Di sini udah nggak ada lagi duka cita, nggak ada lagi perang, nggak ada lagi kejahatan. Semuanya damai, semuanya baik adanya.
Dan kalau kita nggak dapetin kelegaan itu di bumi, artinya apa? Ya disinilah tempat yang sejati, bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya, ya. Dan aku pikir, ya 70 tahun penderitaan di bumi, anggaplah ya, itu nggak sebanding dengan bersama-sama Yesus selamanya di surga nanti. So, kalau kita bisa, ya minimal memaknai 3 poin inilah dalam penderitaan yang kita alami. Ya, itu menjadi kekuatan untuk kita melangkah ya, nggak putus asa, dan punya hidup yang menjadi berkat buat orang lain. Wah. Gitu. Kak, gimana sih cara ngelihat Tuhan Yesus di dalam penderitaan kita, Kak? Melihat Tuhan Yesus di dalam penderitaan. Wow, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Satu hal yang kita perlu tahu bahwa gini, tadi aku bilang di awal, Tuhan kan nggak merancangkan penderitaan buat kita. Justru sebaliknya. Tuhan itu bersama-sama dengan kita di dalam penderitaan. Dia itu Tuhan yang menangis saat kita menangis. Dia Tuhan yang ikut berduka saat kita berduka. Dia Tuhan yang ikut mengerang saat kita mengerang kesakitan. Dia Tuhan yang seperti itu. Dia bukan Tuhan yang duduk di surga terus ngelihat umatnya menderita. Itulah hukuman buat lo semua ya. Dia bukan Tuhan yang gitu. Dia Tuhan yang dekat dengan umatnya. Dan dia merasakan penderitaan yang kita rasakan. Bahkan Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus itu, bukankah dia Tuhan yang menderita? Iya sih? Bagaimana dia turun, meninggalkan surga yang mulia, menjadi sama dengan manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba, naik ke kayu salib. Dia difitnah, dia dicela, dia dianiaya, dia dipukuli, dia dilecehkan. Di atas kayu salib tidak ada selai benang pun loh, pada tubuhnya. Dia dipermalukan semikian hebatnya. Sehingga apa? Selain dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, dia juga adalah Tuhan yang ikut merasakan penderitaan kita. Dia bukan Tuhan yang nggak tahu rasanya menderita. Dia Tuhan yang tahu. Wah. I feel you, kata Tuhan Yesus. So, kita bisa merasakan di dalam penderitaan kita, oh, Yesus engkau bersama dengan aku. Yesus engkau Tuhan yang memeluk aku saat aku terluka. Dan aku siap untuk berjalan bersama-sama dengan engkau. Gitu. Wah. Nah Kak, kalau misalkan kasusnya orang-orang ini belum percaya Kristus gitu. Orang-orang yang mengalami penderitaan itu. Nah, gimana caranya biar mereka ikut tertarik sama Kristus gitu? Nah, memang penderitaan itu bisa dipakai Tuhan ya. Bukan cuma untuk menarik orang-orang yang sudah percaya. Kita percaya Tuhan itu Tuhannya semua orang. Bukan cuma Tuhannya orang Kristen, tapi semua ciptaan, ya Tuhannya Tuhan Yesus gitu. Cuma kan mereka nggak sadar aja, mereka nggak tahu. Artinya apa? Tuhan pun mengasihi semua orang. Aku punya banyak kesaksian di mana orang lagi dalam tekanan, dalam penderitaan. Tuhan bisa hadir loh di hidupnya. Walaupun dia belum kenal, Tuhan hadir lewat mimpi. Tiba-tiba berjumpa dengan Yesus. Lewat penglihatan, dia ketemu Tuhan Yesus. Itu bisa banget terjadi. Dan hari-hari ini kita bersyukur punya platform digital. Ada sosial media, Instagram, YouTube. Terakhir kali aku punya kesaksian. Seorang yang bukan orang percaya tadinya. Dia DM aku. Dia cerita di dalam penderitaannya. Dia sempat gagal dalam relationship, udah mau tunangan terus nggak jadi, dia ngedown banget, bahasanya kena mental gitu ya. Tapi kenapa dia sampai akhirnya berani untuk ngechat aku? Ternyata sebelum itu dia ketemu Tuhan lewat lagu rohani di YouTube. Wow. Wah. Bayangin, dia bukan orang percaya, tapi waktu dia nggak bisa tidur, dia scroll itu YouTube, dia cari-cari lagu, dapat lagu tentang Mazmur, lagu Mazmur gitu, diputer dan dia kok ngerasa damai dan dia bisa tidur. Menarik, dan dia mulai cari orang siapa yang kira-kira bisa aku tanya tentang Tuhannya orang Kristen. Ya, Tuhan bisa bekerja kan, menghampiri orang yang tidak percaya, bahkan lewat YouTube sekalipun, lagu rohani gitu. Tapi nggak boleh sampai situ doang dong. Jangan jadi orang Kristen, oh iya kan Tuhan bisa nyamperin orang-orang susah. Kita mah lihat-liatin aja gitu. Justru Tuhan mau apa? Pembahasan kita yang waktu itu tuh, kita ikut ambil bagian.
dalam pelayanan itu. Waktu ada orang menderita, di mana orang Kristen? Di mana orang percaya? Bukankah kita harusnya hadir di hidup mereka? Wow. Iya nggak? Waktu ada orang yang mungkin putus asa, butuh tempat cerita, di saat satu persatu sahabatnya mulai melipir halus, mulai pura-pura nggak kenal gitu kan. Tiba-tiba ada orang Kristen yang datang sama dia dan tanya, apa yang bisa aku bantu? Mulai jadi pendengar yang baik, ya kan? Ngasih solusi, bahkan bukan cuma sekedar advice, mungkin dia butuh uang, mungkin dia butuh tempat tinggal, dia butuh pertolongan. Hadir di hidup mereka saat mereka menderita. Dan disitulah momen di mana mereka bisa ngelihat Kristus di dalam kita. Mereka mulai tertarik. Siapa sih Tuhan yang kamu sembah sampai kamu mau peduli sama aku? Gitu nih. Nah Kak, gimana tadi kan Kakak bilang penderitaan tuh menarik kita kepada Kristus ya. Tapi kalau misalnya kita ngerasa penderitaannya udah berat banget nih Kak. Jadi justru bukannya kita datang sama Tuhan, tapi justru kita cari hal yang lain, malah jadi menjauh nih Kak sama Tuhan. Kita bisa dapat kekuatan dari mana lagi ya Kak kalau kayak gitu? Kita bisa cari pertolongan kemana sih Kak? Ya, itu dia. Makanya buat teman-teman yang udah Kristen, udah percaya, gini, kalau kita ngalamin penderitaan, jangan larinya ke dunia. Kita seringkali kan, misalkan nih putus cinta, larinya kemana? Mabok-mabokan, misalkan. Drakoran, maraton gitu kan. Yang penting hilang dulu nih perasaan kecewanya. Dia mencari penghiburan dari dunia. Sehingga apa? Ketika Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh penghibur, tugasnya penghibur ngapain? Menghibur. Lah yang mau dihibur udah terhibur. Roh Kudus bilang, ya dia udah Netflixan nih dari malam sampai pagi. Gua nganggur deh gitu kan. Waktu lagi susah, datanglah ke hadirat Tuhan. Kan Alkitab bilang Tuhan tuh dekat sama orang yang hancur hati, yang remuk jiwanya. Dia nggak pandang hina. Sama seperti cici aku, waktu dia lagi ngedown, dia nggak lari ke drakor. Saat itu belum ada drakor sih kayaknya. Tapi dia larinya ke Tuhan. Ada buku Purpose Driven Life, dia baca. Jadi aku percaya, kalau kita orang percaya, kita orang Kristen, ya datang sama Tuhan. Ya pasti Tuhan akan kasih penghiburan, Tuhan akan kasih jalan keluar ketimbang cari dari dunia ini. Nah, kalau memang orang ini belum sadar juga, ya kitalah sebagai sesama anak Tuhan mengingatkan, mendoakan, menghibur. Itu penting sih untuk kita hadir di hidup mereka juga gitu. Cuma kalau emang kita udah Kristen ya ayo belajar cari healing kita ya, bukan dengan ke Bali, makan es krim, atau drakoran. Healing kita yang mana? Di hadirat Tuhan. Gitu. Nah Kak, gimana dengan orang-orang yang memiliki mental korban nih Kak? Mentalnya menderita. Jadi selalu menganggap, aduh penderitaan aku nih lebih besar daripada yang kalian hadapin. Kalian gak ngerti perasaan aku, gitu-gitu. Play victim Kak. Playing victim. Iya, gimana tuh Kak caranya bisa sadar bahwa Tuhan bisa jadikan itu kebaikan gitu Kak? Nah, tapi sekarang nih, ngomongin soal mental korban itu ya, hari-hari ini kita perlu lebih berhati-hati. Kita nggak bisa dengan mudahnya ngejudge. Ini banget, lebay banget sih, drama queen banget sih hidup lu, gitu kan. Karena gini, memang mental issue itu real. Ya, kita bisa menemukan itu di sekitar kita. Dan dulu mungkin ada, cuma nggak ada awareness akan hal itu. Dengan gampangnya kita akan bilang, Anda harus lebih banyak berdoa, Anda harus lebih banyak baca Alkitab gitu kan. Padahal emang dia kena mental gitu loh. Iya. Dan gini, buat orang-orang yang seperti ini, aku percaya yang mereka butuhkan itu sebenarnya bukan jawaban. Waktu mereka ada di titik ini, kalau beneran mental health ya, benar-benar kena mental. Yang mereka butuhkan bukan jawaban, tapi kehadiran. Kehadiran kita. Jadi waktu mereka lagi susah, mereka lagi ngedown, mereka sebenarnya nggak butuh sebenarnya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Mereka lagi nggak kuat untuk denger itu. Mereka tuh butuhnya orang yang duduk di sampingnya, ngerangkul dia, dan bilang, tenang, gue ada bersama lo. Itu dulu yang mereka butuhkan gitu. Nah, waktu kita mulai berjalan bersama dia, kan baru kita bisa menilai, nih orang beneran kena mental atau
Drama nih, hidupnya emang drama. Nah, di situ kan kita bisa belajar. Ya, kita nggak langsung ngejudge, tapi kenali dulu, mengobservasi dulu kan. Nah, kalaupun emang dia drama, kita jangan langsung, lu emang drama aja lu. Jangan gitu juga, jangan langsung tunjuk mukanya. Tapi ya tentunya kita pelan-pelan membimbing, kita bilang ya bahwa hidup ini pusatnya harusnya bukan kita ya, tapi Kristus. Wah. Ya, jangan self-centered, karena biasanya nih yang drama-drama begini, ya kalau bukan karena emang beneran masalahnya yang terlalu berat atau mentalnya yang kena, ya bisa jadi karena emang dia playing victim aja gitu. Dan kita perlu kasih tahu yang benar, hidup ini bukan tentang kita loh. Hidup ini bukan me, myself, and I, tapi ini tentang Kristus gitu loh. Nah, pelan-pelan kita jelasin sambil kita dampingin. Nah, aku berapa kali pernah dapat banyak pengalaman. Aku nggak nunjuk dia, aku nggak menghakimi dia, aku cuma dampingin dia dan ngasih ya insight-insight lah, tanpa menunjuk lu gitu kan, enggak. Sampai akhirnya apa? Dia sendiri loh yang nyadar. Dia sendiri yang mulai bilang, iya ya kak, kayaknya segala masalah dalam relationshipku, akar permasalahannya karena gue egois deh. Wah. Nah, gue nggak perlu ngomong, lu yang ngomong gitu. Dia sadar sendiri. Dan bukankah kesadaran yang timbul dari dalam itu jauh lebih powerful daripada gue tunjuk dan dia kayak ngerasa, iya ya, gue egois ya. Tapi sebenarnya masih denial, masih nggak nyadar. Kan mendingan dia sadar sendiri. Nah, cuma sampai titik itu kita perlu sabar, kita perlu dampingin dia, kita perlu hadir di hidupnya tanpa menghakimi. Ya, contoh lah itu kisah Ayub, itu paling aku suka banget deh. Kalau ngomongin tentang penderitaan yang dialami seseorang, jangan kita jadi teman-teman seperti teman-temannya Ayub. Kita datang dengan penghakiman. Padahal gini, temennya Ayub aja, itu 7 hari 7 malam duduk sama Ayub. Nah, teman-temannya itu dampingin dia, mengoyakkan jubahnya, menangis bersama-sama dengan Ayub tanpa berkata-kata. Walaupun berikutnya akhirnya Ayub dicecar dengan penghakiman demi penghakiman kan. Mereka aja 7 hari 7 malam diem. Lah kita datang-datang udah langsung udah langsung datang dengan penghakiman, ya kan? Dengan kata-kata yang ada istilah sekarang toxic positivity. Ya, betul-betul. Jadi datang-datang langsung gini, bro, Allah turut bekerja dalam segala hal. Padahal baru kedukaan. Langsung digituin. Orang juga, bisa diem dulu nggak lo? Gue lagi nangis nih, gitu kan. Jadi langsung datang dengan kalimat-kalimat yang kesannya positif. Tapi sebenarnya itu nggak tepat diberikan saat itu. Gitu. Betul. Nah, jadi aku pikir ya kita perlu belajar, berhati-hati. Yang drama memang ada, tapi jangan kita langsung datang, drama lu ya, jangan. Tapi kita pelan-pelan dengerin dulu sih, apa sih permasalahan dia. Wow. Gitu Elsa. Nah kak, kalau misalkan orang itu menderita terus kak, sampai akhirnya dia kepahitan sendiri gitu kak, dia mungkin keluar dari Tuhan atau pindah agama gitu, kita harus ngapain kak? Ya, yang pertama buat orang ini dulu ya, yang karena penderitaannya dia meninggalkan Tuhan. Aku suka dari Mazmur 73. Bagaimana si pemazmur Asaf ini dia bilang gini, selama hidup aku menderita, aku tuh udah taat sama Tuhan, tapi kok justru yang aku dapetin sebaliknya. Orang fasik itu nggak takut Tuhan, tapi hidupnya baik-baik saja. Selama aku hidup kok aku malah menderita ya, padahal aku udah taat. Nah yang menarik di situ dia bilang gini, sekalipun aku nggak mengerti, aku tuh bagaikan, dia bilang hewan yang dungu, aku duduk, aku ada di dekatmu. Tapi sekali-kali aku tidak beranjak, aku tetap di situ. Wow. Nah, waktu dia tetap di situ, ayat selanjutnya dia bilang gini, lewat tanganmu engkau membimbing aku, mengajar aku, dan engkau membawa aku pada kemuliaan. Tahu nggak ayat berikutnya? Ayat yang sangat terkenal. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Tidak ada yang kuingini di bumi, hanya engkau. Wow. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Allah engkaulah gunung batu dan keselamatanku selama-lamanya. Wow. Ketika di tengah penderitaan, dia tetap memilih untuk tinggal dekat Tuhan. Dia nggak pergi dari Tuhan, dia tetap, walaupun nggak ngerti nih, kayak hewan dungu, kayak binatang bodoh, diem aja, tapi dia tetap di situ. Cepat atau lambat Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Tuhan akan bukakan, singkapkan rahasia. Sama seperti Ayub kan bilang gini, dari setelah penderitaan
penghakiman yang begitu panjang. Ayub pasal 42 tuh di akhir-akhir dia bilang gini, dulu aku dengar tentang Tuhan itu dari kata orang, tapi sekarang mataku memandang kepada Dia. Wow. Itu pengalaman pribadi. Didapat dari mana? Penderitaan. Nah, makanya teman-teman kalau hari ini lagi di tengah penderitaan, sabar. Protes boleh nggak? Boleh. Komplain aja. Lu baca tuh Mazmur. Itu isinya orang-orang yang begitu jujurnya. Dia bilang, Tuhan lu di mana? Tuhan, woi. Protes semua sama Tuhan. Tapi bedanya apa? Dia cuma protes, nggak ninggalin Tuhan. Wah. It's okay kok mengutarakan perasaan kita sama Tuhan. Tuhan nggak kaget. Niko, kamu ternyata doyan protes ya sama aku. Dia tahu. Cuma Niko tetap setia stay dekat Tuhan. Nah dari situ Tuhan akan nyatain kemuliaannya Tuhan buat kita. Gitu. Itu buat kita nih. Tapi buat orang lain, kalau orang lain ternyata meninggalkan iman, apa yang kita perlu lakukan? Kita nggak perlu kutukin mereka. Wah, langsung neraka lu, binasa lu, murtad lu. Janganlah. Kita doakan. Jadi teman yang baik. Even dia mungkin udah berpindah, tetaplah bersahabat dengan dia. Siapa yang tahu suatu hari dia kembali? Iya nggak? Wow. Tapi kalau kita udah kutukin duluan, dia mau balik juga udah, ntar kalau gue balik, gue ditolak lagi. Mendingan gue di sini. Ya nggak? Jadi, Iya benar. tetaplah dengan kasih, tetaplah dengan penerimaan, dengan harapan suatu hari dia akan kembali. Gitu nih. Oke. Sahabat semua, kita sudah belajar banyak hal hari ini ya. Niko dan Elsa dan teman-teman semua tentang bagaimana sih kita memaknai penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana Allah itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Oh, ini ayat favorit aku nih, Roma 8 ayat 28. Ya, kalau tahu Bang Jo tuh tahu aku suka banget ayat itu. Roma 8 ayat 28. So, jika kamu sedang mengalami kesulitan, tantangan, penderitaan, janganlah berkecil hati, teman-teman. Tuhan punya rencana yang indah bagi kamu dan bagi setiap kita. Teman-teman tentu bisa belajar lebih banyak bersama kita semua dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, dan kami senang sekali untuk berdiskusi lebih dalam dengan sahabat. Juga khusus bagi sahabat yang bergabung dalam sebuah komunitas dan mengisi form melalui link dan QR Code yang tertera di layar, sahabat berkesempatan untuk mendapatkan ini, Alkitab Raihlah Hidup, ya. Dan ini bisa didapatkan secara gratis. Dan teman-teman bisa download aplikasi Reach for Life Indonesia ya secara gratis di iOS dan Android untuk membantu teman-teman semua belajar firman dengan lebih dalam di dalam setiap komunitas teman-teman. Bahkan Alkitab Reach for Life ini diperlengkapi dengan modul dan bahan pembahasan yang bisa membantu setiap pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang baik. Ya, sama seperti Kak Randy nih, jawabin pertanyaan susah-susah kalian. Suatu hari juga kalian yang akan menjadi mentor kan? Wah. Menjawab pertanyaan netizen. Jadi, kamu nggak perlu kebingungan lagi kalau anggota komunitasmu melempar pertanyaan yang sulit. Alkitab Raihlah Hidup bisa membantumu. So, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.